Okay guys, now we will color the wood naturally using a burner stamp that have been written. Oke teman-teman, kali ini kita akan mewarnai kayu ya teman-teman, mewarnai kayu sebelum dipelitur itu ya. Jadi kita cari bahan yang alami, sebenarnya ada di sekitar rumah kita itu banyak ya, apalagi di area Asia atau Indonesia ini ya, banyak pohon pisang. Nah ini adalah bekas bonggol pisang yang sudah ditebang itu ya, yang sudah membusuk ya. Jadi yang bisa digunakan yang sudah membusuk seperti ini ya. Jadi kalau bonggolnya atau papai gedang atau jerune gedang itu yang belum busuk itu nggak bisa digunakan ya. Jadi yang sudah busuk ini, soalnya yang sudah busuk ini kan yang sudah lembut seperti ini itu kan ada warna coklatnya ya. You can see it on the rotten banana before has been cut down for a week or two. That is have been rotten. Okay, we check it. Oke, nah kita ambil seperti ini ya, teman-teman, kita cari dulu ya. Rotten banana before it's softly that is in have a water inside it. As you can see, it's wet. Okay, this is enough. Saya rasa cukup ya segini. Oke, kita coba warnai. Let's get start the walking. You can see the color of the wood is different. There are white and brown. You can see it. Nah, that is white, the white part, and the other is brown. And we will color the white part with using banana before. We have 2 mat each. Ya, itu bisa dilihat ya, warnanya berbeda, ada yang putih, ada yang coklat. Jadi yang kita akan hilangkan nanti yang kita bagian putih ini ya, soalnya nanti kalau kita pelitur ada yang putihnya itu kelihatan belang gitu ya, jelek ya. Oke, mari kita mulai. Let's start walking. Okay, you can see the different part before we color it. Just smear like this. Just smear like this in a different color. You can smear like this in the white part. Cukup diusapkan seperti ini ya teman-teman, juga cukup diusapkan aja secara merata di bagian yang berbeda, di bagian yang putihnya itu ya. Biasa ya teman-teman, kalau kayu jati memang kadang kayu jatinya bukan kualitas yang nomor 1 begitu, pasti biasanya sih ada putih-putihnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir beli pewarna yang mahal. Kalau memang butuhnya sedikit saja ya, butuhnya sedikit aja. Kalau beli pewarna kan harus 1 kaleng ya, harus 1 kaleng. Jadi bisa kita gunakan pewarna alami seperti ini. Nah, hasilnya bagus kok teman-teman. Nanti apalagi setelah kering, setelah di pelitur itu nggak kelihatan ya ini kalau pewarna seperti ini. Kalau pewarna pakai ketebok itu nggak kelihatan ya, seperti pewarna beli. Bagus. Nah, you can see this after we color with a natural ingredient. Bisa dilihat ya, ini setelah kita saput ya, sudah kelihatan agak coklat ya, sudah kelihatan kalau warnanya yang putih tadi menghilang. Ini masih agak basah ya.
you can see it's a bit dry. After dry, we can see before. Bahasa Inggris saya agak jelek ya teman-teman, soalnya ada juga yang lihat orang luar negeri ya, jadi saya kasih sedikit bahasa Inggris ya. Mohon maaf kalau jelek ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, sekarang kita warnai yang bagian pintunya. We color the door. Now we start the walking. We color the door. The different part. The white part is marked with banana. With banana that have been rotten. Only color the part with a different color, guys. Look at guys, this is after the next day. It's dry. You can see the color. This is after we color it in a natural color with a rotten banana ham. Ini sudah agak kering ya teman-teman ya. Masih sedikit basah ya. A little bit dry. Setelah seperti ini baru kita nanti akan meliturnya ya. Kita bisa pelitur, kita warnai pakai pelitur setelah ini. This is after dry. The next day guys. This is dry. After this we can pelitur it. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ya guys, keesokan harinya ya guys ya. Ini sudah kering, ini bisa dilihat dari jauh, sudah nggak kelihatan lagi yang warnanya putih. Okay, you can see it the different color. The white part is gone, guys. So it's good, it's very good. Okay guys, good luck and hopefully useful. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita hanya sekedar berbagi. Oke, terima kasih.